Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi dengan saya. Ups, maaf. Oke, hari ini kita akan membahas sholat dan surah Al-Fatihah. Tentunya kita semua tahu kalau sholat tanpa kita membaca surah Al-Fatihah, maka itu menjadi salah satu syarat sahnya sholat itu tersebut. Jika kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat itu pun tidak sah. Kalau imam membaca surah Al-Fatihah, apakah makmum harus membaca surah Al-Fatihah juga atau tidak? Atau makmum membaca surah Al-Fatihah setelah selesai imam membaca surah Al-Fatihah. Ada sebuah kisah ketika itu Rasulullah SAW menjadi imam sholat dan Abu Bakar menjadi makmumnya. Ketika Rasulullah membacakan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu Abu Bakar ngomong di belakang, Alhamdulillahirrabbilalamin juga. Lalu kemudian Rasul melanjutkan, Ar-Rahmanir-Rahim, lalu Abu Bakar bicara di belakang, Ar-Rahmanir-Rahim juga. Jadi apa yang dibacakan oleh Rasulullah, maka Abu Bakar mengikutinya dari belakang. Maka di saat sholat itu turunlah wahyu dari malaikat Jibril. Wahyu itu berupa dalil Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 204 yang mengatakan, Wa idza qurri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Yang artinya, jika dibacakan Al-Quran, maka makmum harus dengar dan diam. Maka setelah selesai sholat, salam kanan dan salam kiri, lalu Rasul menghadap ke Abu Bakar sebagai makmum. Dan Rasul berkata, saya mendengar kabar dari malaikat Jibril, bahwa ketika dibacakan Al-Quran, atau dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah, oleh imam, maka makmum harus dengar dan diam. Jadi urutannya seperti ini ya guys, ketika imam takbir, kita pun sebagai makmum ikut takbir. Kemudian yang kedua, imam membaca iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Makmum juga membaca iftitah di dalam hati. Lalu kemudian imam membaca surah Al-Fatihah. Kita sebagai makmum harus mendengar dan diam, tutup bibirnya. Kemudian ketika imam membaca ayat pendek, barulah makmum membaca surah Al-Fatihah. Ketika imam selesai membaca ayat pendek lalu dia ruku, tapi kita sebagai makmum belum selesai membaca surah Al-Fatihah, maka kita harus ruku mengikuti imam. Nanti imam yang akan menggantikan surah Al-Fatihah dari makmum. Atau misalkan sebaliknya, kita yang duluan selesai membaca surah Al-Fatihah, namun imamnya sendiri belum selesai membaca ayat pendek. Mungkin ayatnya terlalu panjang. Maka kita sebagai makmum harus mendengarkan dan diam. Ayat pendek yang dibacakan imam tidak diikuti dan tidak pula untuk dibaca. Cukup dengarkan dan diam. Nah, begitulah prosedur membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Mudah kan guys? Jadi jangan merasa sulit untuk beribadah ya guys, khususnya untuk sholat. Al-Fatihah merupakan tanggung jawab dari imam. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan itu belum selesai, lalu imamnya sudah ruku, maka kita harus ikut ruku mengikuti imam. Dan surah Al-Fatihah itu akan diganti oleh sang imam tersebut. Dan ketika imam membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka kita sebagai makmum diharuskan hanya diam dan mendengarkan saja. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Semoga video ini berfaedah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.